Ya semakin kesini, semakin terang lah pilihan capres yang dipilih oleh Ibu Megawati tentunya. Ya, di mana Gerindra sudah mencalonkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan relawan-relawannya sudah mendeklarasikan Anies Baswedan di Capres 2024. Dan bahkan juga Ridwan Kamil sudah mendeklarasikan diri mau dicalonkan di Capres 2024. Nah, kemungkinan dalam waktu dekat ini Ibu Megawati akan memilih siapa yang cocok menjadi pengganti Presiden Joko Widodo kelak di Pilpres 2024. Nah, seperti dalam berita ini disebutkan bahwa dalam berita ini tertulis Ibu Megawati mencari penerus Presiden Joko Widodo. PDIP Megawati mendengarkan aspirasi rakyat untuk mencari penerus Presiden Joko Widodo dan meminta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari mendengar aspirasi rakyat saja menurut saya sudah jelas lah. Di setiap survei sudah jelas arahnya di Ganjar Pranowo. Yang terbukti masyarakat yang puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dari survei SMRC, masyarakat tersebut cenderung memilih Ganjar Pranowo. Ya karena Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo sih katanya setipe, sealiran, dan bahkan sangat menentang intoleran di negeri ini. Nah, dari berita ini menurut saya sudah jelas lah siapa yang akan dipilih nantinya. Bahkan juga dari Demokrat sudah mendeklarasikan capresnya pada tahun 2020 malahan. Ya kalau nggak salah sih ada berita yang menyebutkan kalau AHY dan Ibas sebagai capres dan wapres di tahun 2024. Ya saya cuma berharap lah, semoga saja pada waktu 2024 besok pemilihan presiden berlangsung aman, damai, dan calon-calon yang diusung masing-masing partai yang menurut saya bisa meneruskan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo. Ya sehingga kebijakan yang dulu tidak mubazir lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya Bu Megawati memilih Ganjar di Pilpres 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto angkat bicara terkait calon presiden capres yang akan diusung di Pilpres 2024. Saat ini, nama-nama capres 2024 sudah mulai bermunculan dari para lembaga survei. Adapun nama-nama tersebut yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto. Hasto mengatakan, PDIP akan mengambil pertimbangan matang terkait Capres 2024. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mendengarkan aspirasi rakyat dan memohon petunjuk dari Tuhan terkait sosok penerus Presiden Joko Widodo. Urusan siapa yang akan menjadi presiden yang akan datang, partai mengambil pertimbangan yang matang, ujar Hasto pada Sabtu 23 Oktober dikutip dari YouTube Kompas TV. Mendengarkan aspirasi rakyat, dan itu yang dilakukan Ibu Megawati Soekarno Putri, termasuk melakukan kontemplasi, mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap sosok pemimpin yang benar-benar layak untuk meneruskan kepemimpinan dari Pak Jokowi, ungkapnya. Karena yang harus dilakukan oleh partai adalah kesinambungan dari Pak Jokowi dengan berbagai prestasinya. Itu sangat penting untuk mencarikan sosok yang paling tepat dalam melanjutkan estafet kepemimpinan itu, beber Hasto. Ia menambahkan, PDIP tak akan sembarangan mengusung seorang menjadi capres. Dirinya lalu menyinggung soal Megawati yang sebelumnya juga mencalonkan Jokowi. Ibu Mega melakukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang untuk mengambil keputusan politik itu. Terbukti, Pak Jokowi dulu juga dicalonkan oleh Ibu Mega, imbuhnya. Perlu diketahui juga, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Efek Hadi Rudiatmo, memberikan tanggapannya soal banteng dan celeng di tubuh PDI Perjuangan. Rudi meminta kepada kader yang disebut banteng dan celeng ini untuk tidak berkecil hati. Pasalnya, yang dideklarasikan sebagai calon presiden tidak hanya Ganjar saja, tapi juga Puan Maharani. Karena itu, mantan wali kota Solo ini menilai jika deklarasi yang dilakukan pendukung Ganjar Pranowo tidak bisa disebut kesalahan. Menurutnya, yang mendeklarasikan Ganjar sebagai capres adalah rakyat Indonesia yang tahu akan kinerja seorang Ganjar Pranowo.
Saya sangat mendukung teman-teman yang dikatakan banteng celeng ini tidak perlu berkecil hati. Pak Ganjar sendiri ini kan juga tidak minta untuk dideklarasikan. Yang mendeklarasikan adalah rakyat Indonesia yang mengetahui kinerja daripada Ganjar Pranowo, ujar Rudi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV pada Jumat 15 Oktober yang lalu. Lebih lanjut, Rudi meminta DPD Jawa Tengah untuk bisa segera dibenahi agar nantinya tidak ada lagi rangkap jabatan yang tidak menguntungkan langkah partai. Selain itu, Rudi juga meminta para kader untuk bisa tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Diwartakan Tribunnews.com, Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan, saat ini tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi kebanyakan adalah tokoh-tokoh yang bukan elit inti partai. Hal ini karena pemilih lebih mementingkan kualitas personal capres bila dibandingkan keputusan partai. Hal ini karena pemilih lebih mementingkan kualitas, sehingga ini menjadi tantangan bagi partai politik. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Denny dalam bincang dan diskusi dalam segmen SMRC. Pemilih lebih pentingkan kualitas personal capres dibandingkan keputusan partai yang disiarkan secara virtual oleh Kompas TV pada Selasa 12 Oktober yang lalu. Terkait survei ini, ternyata tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi kebanyakan adalah tokoh-tokoh yang bukan elit inti partai. Yang lainnya adalah tokoh-tokoh yang bukan elit partai, sehingga ini menjadi tantangan bagi partai politik bahwa ternyata publik sementara ini lebih menyukai tokoh di luar tokoh elit partai, terang Denny. Seperti satu di antaranya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar, kata Denny, memiliki elektabilitas tinggi, namun dirinya bukan tokoh inti dari partai PDIP. Ganjar, dia memang seorang kader PDIP, tapi bukanlah inti dari partai PDIP, jelas Denny. Meski begitu, menurut Denny, ini penting juga untuk diperhatikan. Masyarakat lebih mementingkan personal capres daripada keputusan partai. Jadi memilih lebih mengikuti apa yang menurut mereka pantas dan siapa yang memenuhi karakter seorang capres. Sementara itu, tokoh-tokoh ketua umum partai yang memiliki elektabilitas lumayan itu tentu adalah Prabowo dan juga AHY. Diketahui hasil survei Saiful Mujani Research dan Consulting menemukan responden yang mengaku puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo cenderung memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, mereka yang merasa kurang puas terhadap Jokowi umumnya memberikan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai kepala negara. Ada kecenderungan bahwa mereka yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi itu cenderung memilih Ganjar Pranowo, walaupun mereka ini bukan masa pemilih PDIP, kata manajer program SMRC Saidiman Ahmad melalui konferensi pers secara daring pada Minggu 13 Juli yang lalu. Sementara sebaliknya, yang tidak puas cenderung memilih Pak Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, kata dia. Saidiman merinci, sebanyak 75,6% responden merasa puas terhadap kinerja Jokowi. Dari angka itu, 43,9% diantaranya memilih Ganjar sebagai capres, kemudian 23,3% memilih Prabowo, dan 22,3% memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Adapun responden dari kalangan ini yang menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan sebesar 10,5%. Saidiman mengatakan responden yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi mencapai 23,4%. Dari besaran tersebut, 48,5% mendukung Prabowo sebagai capres. Selanjutnya, 33,7% mendukung Anies, dan dukungan terhadap Ganjar dari kalangan tersebut hanya 14,9%. Sementara itu, responden yang menjawab tidak tahu atau tak menjawab sebesar 2,9%. Warga yang menilai positif kinerja Jokowi tersebut jauh lebih memilih Ganjar dibandingkan memilih Prabowo dan apalagi Anies. Meskipun tanpa pemilih PDI Perjuangan, kata Saidiman, Ganjar dibanding Prabowo dan Anies lebih mewakili pemilih yang positif dalam menilai kinerja Jokowi, lepas dari sikap positif pemilih PDIP terhadap Jokowi, karena yang nilai positif kinerja Jokowi juga datang dari pemilih partai-partai lain. Tuturnya, survei ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak atau melalui metode multi-stage random sampling.
responden terpilih mengikuti wawancara yang digelar selama 21 hingga 28 Mei 2021. Adapun margin of error pada survei ini kurang lebih sebesar 3,05%.